warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inswana dengan NIM 23140102 dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk dengan Windows Server 2019 apa saja macam fasilitas yang ada di Windows Server. Seperti biasa, kita coba start lewat VirtualBox yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, kita klik kanan, kita start. Oke, kita tunggu proses booting dari Windows Servernya. Sekarang kita login dengan password yang sudah kita buat, baru login di Windows Server. Windows akan membuka Server Manager. Oke, di Server Manager ada pop-up ini, informasi di sini, Try Manager with Windows Center. Jadi ada namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja di sini. Inilah yang disebut dengan dashboard dari Server Manager. Kalau kita klik di sini ada Server Manager. Nah, di sini ada dashboard. Kalau kita klik mana di sini ada dashboard local server, server files and strong server. Di sebuah tampilan ini, tampilan yang pasti akan dibuat setiap kita baru login di video server. Dari dashboard di Server Manager ini, seperti yang sudah dibilang, bisa melakukan administrasi untuk Windows Server. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigurasi local server ini untuk lalu kita bisa ditambahkan roles and feature, peran dan fitur dari server. Server ini gunanya untuk apa? Terus kita bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan tertentu. Jaringan dan kita bisa manage berbarengan. Kemudian kita bisa buat server manager, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan dan bisa menghubungkan server ini ke jadi server service. Oke, yang namanya service itu sudah pasti tahu, sebenarnya server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani kelompok lain yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server komputer bisa memiliki peran yang macam-macam, bisa berbagai web server, email server, Active Directory, server file, sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server, yang satu server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server. Inilah kita bisa mengkonfigurnya sebagai server Active Directory yang tidak menangani server meskipun bisa juga, tapi itu akan membanding kinerja server. Kemudian di sini ada menu sebelahnya, di mana ini ada beberapa menu lagi. Ada roles, kita bisa menambahkan peran dan fitur server ini. Untuk apa? Kalau kita klik, kita bisa lihat ini ada informasi menambahkan berbagai macam fitur. Namun sebelumnya kita disarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat atau strong password, artinya password yang tidak gampang ditebak. Orang lain tentu pasti kan IP-nya, IP server ini statik bukan DHCP, dan Windows Server ini harus selalu up to date karena yang namanya Windows Server ini terus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga tidak gampang dijebol oleh hack atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian kalau kita klik next, nah ini kita bisa pilih moral based or picture
or a remote installation. Jadi tipenya ini role based installation atau instalasi by remote. Kalau kita klik next, di sini akan ada pilihan lagi set menambahkan. Di sini sebelum masuk ke sana saya akan cancel dulu. Salah satu kegunaannya bahkan kita bisa hapus role and feature, misalnya ini Active Directory, mau ganti kita bisa ganti role yang lain atau peran yang lain, peran yang misalnya dia sebenarnya Active Directory saja perannya. Di sini bisa kita klik next, misalnya ada peran berbagai ya, kita bisa remove. Kemudian ada server, kita bisa tambahkan yang lain, bisa terhubung ke server ini. Oke, kemudian ada lagi create server. Grup kita bisa membuat grup server, misalnya server lebih 1, mungkin 2 atau 4, kita grupkan server itu, kita kelompokkan menjadi satu yang memiliki tugas tertentu sehingga server kerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Oke, kemudian ada lagi server manage properties. Server manager properties adalah sebuah fitur untuk refresh server. Ini setiap beberapa menit, jadi server ini kerjanya terus menerus 24 jam, tidak berhenti. Setiap mungkin ada fitur baru, update baru, atau beberapa tambahan aplikasi yang lain, dia akan merefresh atau mengupdate server itu, jadi kinerjanya bisa kita pantau. Tools adalah alat-alat atau fitur dari sistem server untuk menunjang kinerja supaya lebih baik. Contohnya ada komponen Service Computer Manage FDMS. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu kalau dari namanya ini kita tahu guna untuk apa. Kalau kalian sudah tahu atau familiar dengan Windows, atau kalian sering otak-atik Windows yang desktop, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows apapun, pasti kenal yang namanya komponen service computer management, the fragment of the screen up, event view. Lalu ada contohnya sistem information, task schedule. Kita biasa menggunakan fitur Windows ini untuk mengingatkan ya, meningkatkan performa, bahkan menjalankan tugas sesuai dengan kegunaan. Kemudian ada view. Nah, view ini tampilannya mau 75%, 100%, 10%, 25%. Help. Nah, help ini jika kita mau mencari panduan tentang server Windows ini, atau manualnya kita klik saja di sini, software manage. Oke. Kalau sudah bisa pakai Windows, kalau kita lihat start di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Explore, ada Notepad buat catat-catat, ada terus ada Remote Desktop Connection kalau kita mau ada atau mau komputer lain. Lalu ada Snapping Tool buat menampilkan WordPad. Kemudian ada Windows Administration, terus ada Administration Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini, ada komponen Service Computer Management. Contohnya kita lihat di sini hardware yang terinstall di sini. Ada satu hard disk ukurannya 25 GB, ukuran ada 2 pasti, yaitu 1 500 MB, sisanya 24 GB, dan ada dan room di sini komputer virtual. Kali ini tampilan komputer server sama seperti ini, menu-menu seperti ini kita bisa akses dengan mudah di tools. Ini penting sekali. Beberapa dari kalian sudah pasti kenal ODP,
ini buat apa, ini buat database. Kemudian manajemen, mungkin ada server yang kita gunakan terhubung ke printer untuk bisa cetak sesuatu ke printer. Lalu ada sistem konfigurator. Nah, sistem konfigurator kita bisa lihat, bisa ubah konfigurator booting. Lalu service apa saja yang berjalan. Mau lihat service penting gampang di Windows kalau kita sering otak-atik, jalankan round di sini. Kemudian klik tempatnya tampilan. Oke, kita klik server MCC. Nah, service Windows yang lagi berjalan. Kalau kita sering otak-atik sistem Windows, kita pasti kenal yang namanya service MMSC. Nah, ini beberapa service yang berjalan di Windows, kemudian sedang running, kemudian startup. Oke, service default, beberapa default service yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat, lebih lanjut. Nah, ini ada active. Ini kita mau double klik saja aktif. Ini namanya sebuah service. Terus display name-nya, namanya ditampilkan di kemudian descript. Ini kegunaannya apa saja, silakan baca di sini. Kita mau terus apa, lihat di sini. Oke, contohnya ActiveX ini statusnya apa, dia tidak jalan, terus kita tap manual, artinya dia tidak langsung berjalan, tidak otomatis berjalan saat Windows dinyalakan. Jadi kita harus start secara manual, klik start di sini, baru dia akan berjalan. Beda yang background test infrastructure service, ini dia akan berjalan setiap band, baru dinyalakan di sini. Automatic layout, kita tidak bisa otak-atik karena dia sudah diatur menggunakan aturan sistem dari Windows sendiri, bahwa background test infrastructure service ini wajib berjalan sehingga dia statusnya running di setiap, seperti BSF filting engineering. Ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena wajib berjalan. Kita bisa lihat beberapa service di bawah ini seperti CryptoPike service ini startnya automatic, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan dan statusnya running, sedang berjalan. Kalau mau di OP ya bisa, tapi saya tidak akan stop di sini karena ini penting. Bisa lihat sendiri di sini beberapa service yang berjalan di Windows. Kemudian register editor. Nah, ini hati-hati karena registernya, kalau kita suka otak-atik registernya, sudah biasa kita sudah mengerti. Tapi kalau belum paham register, jangan terlalu coba otak-atik. Di sini salah, nanti salah di Windowsnya. Kemudian ada lagi yang namanya taskcloud test schedule. Ini sebuah nama, jadi ini untuk menjadwalkan program yang akan berjalan pada saat Windows baru sedangkan dinyatakan sedang berjalan. Kita mau jalankan sebuah program, ini bisa kita set mau berjalan pada jam berapa, tanggal tahun berapa, kita set di sini. Terus apalagi fitur Windows servernya tidak berbeda-beda jauh dengan Windows desktop, mirip-mirip dengan web browsernya. Internet apps tiadakan di Windows 11. Windows 10 masih ada, Windows 11 sudah ditiadakan, sudah terlalu off-seat.
karena Microsoft tidak mau mengembangkan lagi. Oke, ini jam 6.70. Jamnya ini masih saya ubah masuk ke control panel, sama seperti Windows desktop and control panel. Caranya klik saja start, kemudian di bawah search ketik saja control, ada control panel. Oke, di sini tampilannya V by kategori semua boleh. Kemudian kita pilih di sini date and time. Nah, di sini update dan time zone. Zonanya kita ubah UTC tambah 1 karena saya berada di Indonesia bagian barat. Jadi saya pilih UTC plus 7. Bangkok karena Jakarta, klik oke. Lagi dan jamnya karena sini sudah malam tempat saya, jadi tempat saya sudah malam. Kemudian sama kita bisa lihat pojok kanan bawah ini ada jam dan tanggal. Kemudian lihat di sini pojok kanan service running, tidak masalah. Kemudian kita konfigur jaringan di sini. Konfir netnya adapter ini settingnya dapat beberapa, kita klik lihat IP-nya. Oke, konfir netnya network, kemudian kontrol panel di sini juga kita sering gunakan nanti kalau dalam dunia manage server. Ke bawah ini ada ROS and server group, di sini ada service bawahan dari Windows. Kemudian di bagian local server ini merah berarti kita bisa klik di sini saja. Kenapa merah? Service ini ada service yang tidak jalan. Kita download map manage service, strukturnya stop automatic delay start. Kita klik saja tentang service ini di local service all, sama saja. Jadi ini di bagian bawah di sini ada menu roles and service group, jadi peran dan kelompok service ini sebagai apa dan masalah. Di sini salah satu di service yang bermasalah, kita bisa klik sebelah sini dashboard, klik sini saja. Nah, sini proper types-nya kita bisa lihat service ini apa saja. Kemudian komputer name-nya sudah tahu, komputer belum di kemudian Windows Super firewall-nya menyala, artinya dia belum pernah diinstal atau diupdate sekali, belum pernah diinstal. Oke, kemudian remote desktop bisa, artinya tidak bisa di remote atau disable. Itu salah satu teknik menggabungkan network inference care kalau seandainya kita punya lebih dari satu. Oke. Entitlement status IP version first TV version 6. Berikutnya versi OS-nya 2019 Enter 5600. Skor proses RAM-nya berapa, total hard disk ini bisa kita lihat. Kalau old servernya sama aja dengan local server, tidak sama. Kalau server itu artinya semua server yang terhubung dengan server, informasinya bisa kita lihat. Di sini cuma satu server saja. Kemudian ada di sini informasi file structure service server. Kita bisa lihat server ini, kita pakai saja. Kemudian volumena, sini informasi yang penyimpanan yang ada di server ini kita lihat dan kita klik volume di sini. Volume ada dua, yaitu partisi yang sistem sama tempat Windows terinstall, kemudian disk kita. Lihat ada berapa disk yang terpasang di server ini. Hanya satu full ini salah satu fitur untuk manajemen stronger yang manajemennya. Kemudian penyimpanan di server, ada server tertentu yang punya hard disk
yang terpasang mungkin bisa lebih dari 2 bahkan 4 biasanya buat simpan data yang sangat-sangat besar. Biasanya service file sharing atau server database. Kita bisa manage media penyimpanan. Bagaimana cara manajemen itu supaya data tersimpan itu teratur, penyimpanannya masuk ke server. Manage, kemudian dashboardnya kita bisa lihat informasi servernya apa, kemudian dia bisa roles and fitur itu. Untuk server ini, kemudian tools kita bisa lihat di sini ada tools yang bisa kita gunakan untuk memanajemen server. Biasanya server terjadi masalah di tools. Ini berguna sekali tergantung masalahnya. Apa kita bisa lihat database-nya? Bermasalah sudah kita masukkan ke ODCB. Data source-nya mungkin ada masalah di sistem biasa atau file DNS-nya atau di drive dari database. Oke, kemudian kita bisa explore di sini, lihat Windows sistemnya, ada namanya command prompt. Kalau kita lihat berada di dunia, kalau kita berada di dunia sistem support atau Windows support, ini berguna bagi kita yang bisa dilihat di sini contohnya. Kemudian kita bisa lihat folder apa saja di dalam administrasi. Kita bisa lihat ada satu fitur lagi yang penting namanya PowerShell di Windows administrasi tools. Ada namanya PowerShell di sini. pp PowerShell, ketik saja di sini PowerShell Windows Power. Nah, di sini server Comet Company Windows Force ini lebih powerful dan dari command prompt ini. Windows Power ini konsol untuk memanage Windows tanpa GUI. Kalau Windows ini di Windows Server ini diinstal tanpa graphic interface and sangat berguna Windows PowerShell ini karena di Windows ini bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Komennya tidak jauh beda sama command from. Bisa kalau ketik di sini bisa lihat file dan folder apa saja yang kita ketik di CD back. Kita kembali ke drive isinya seperti ini, salah satu fitur yang sangat penting. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan Windows Server ini. Kalau kita sering otak-atik Windows, mungkin kita akan bingung. Mungkin kita tidak akan bingung. Tampilan di Windows Server ini sebenarnya hanya saja Windows Server ini punya fitur yang lebih banyak, lebih powerful daripada Windows Desktop. Kesempatan kali ini sudah saya bahas mengenai pengenalan Windows Server 2019. Kita sudah kenal beberapa fitur, lalu beberapa service, terus beberapa roles yang bisa kita gunakan, yang kita bisa untuk Windows Server. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya yang saya sampaikan dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.